pengharapan membawa kemenangan. Haleluya. Menurut teman-teman semuanya, apa itu pengharapan? Ayo. Apa itu pengharapan? Tidak ada. Semua mengharapkan yang suram, tidak ada yang mengharapkan yang terbaik bagi hidupnya. Ya, so sad. Nah, menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, harapan suatu hal yang diharapkan atau kebaikan yang akan terjadi, yang kita inginkan terjadi, yang kita percayakan, yang kita yakinkan bahwa sesuatu itu akan terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Nah, saya mau tanya lagi nih, seberapa sering kita berpengharapan dalam hidup kita? Setiap hari? Pernah nggak dalam satu hari itu harapan kita terkabul? Pernah? Satu minggu? Pasti lebih rajin lagi. 1 tahun? Atau bahkan ada di antara kita yang tidak pernah tergenapi harapan-harapannya atau wishlistnya? Ada? Pada saat birthday terus Tuhan aku mau kayak gini bla 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 bla. Pernah nggak terharapkan? Atau bahkan kita lupa apa yang kita harapkan dalam hidup kita? Sampai Tuhan udah genapi, bahkan kita tidak say thank you sama Tuhan. Thank you Tuhan, bla 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 bla. Ucap syukur tidak teman-teman? Nah, kalau saya sih kadang-kadang lupa ya. Ingatnya pada saat Tuhan tolonglah aku Tuhan Yesus. Kali ini aja aku dalam kayak gini bla 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 bla. Tuhan sudah tolong, tapi kita tidak ingat kalau sudah Tuhan tolong dan genapi janjinya dalam hidup kita, tapi kita say thank you. Aduh, betapa durhakanya saya ya. Nah, kalau kita berani berharap, berarti harus ada apa? Ada usaha. Gimana sih kita berusaha? Ada harga yang harus dibayar. Amin. Mari kita buka Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Oke, saya akan baca ayat 5, teman-teman semuanya baca ayat 6. Amin. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Nah, yang dikatakan di firman ini, orang-orang yang menabur. Nah, menabur dulu berarti baru menuai. Gak mungkin dong gak ada menabur tiba-tiba menuai. Amin. Nah, sebelum penuaian ada di situ kata mencucurkan air mata yang berarti apa? Usaha. Ya kan? Kita harus berusaha dong untuk mencapai penuaian. Kalau teman-teman semua nih nanam benih, misalkanlah tanam coklat. Ditanam cuma ditanam doang, tapi tidak disiram, tidak dirawat, tidak disemprot hamanya. Gimana? Bakalan berbuah enggak? Bakalan panen enggak? Iman tanpa perbuatan sama dengan 0. Gitu juga Tuhan ajarkan, kita garis bawahi ya, menabur dulu. Menabur, mencucurkan air mata, lalu menuai. Dan tidak sampai di situ saja, Tuhan suruh bergerak juga. Nah, orang yang berjalan maju, kita tidak disuruh Tuhan cuman diam doang. Tapi kita disuruh maju. Tidak berdiam diri. Tidak selamanya diam itu emas. Gitu nggak teman-teman? Kalau kita tersesat,
Diam doang atau bertanya? Atau mau jalan-jalan? Bertanya. Siapa di sini yang pernah tersesat tapi diam, tidak bertanya? Saya juga pernah, teman-teman. Pertama saya pernah datang ke Medan ini, saya dari Amplas naik Mr. X, tapi karena saya merajuk sama abang saya setelah udah sampai di Carrefour nih, saya merajuk, aku pulang aja. Seingat saya itu datang ke situ naik Mr. X. Berarti pulang juga harus Mr. X. Tapi jalurnya kan beda. Nah yang begitu turun dari Carrefour, saya langsung naik Mr. X. Rupanya lurus ke mana? Ke Helpet. Saya bangun, kok saya ada di sini? Ini nggak ke Amplas ya? Oh tidak, kalau ke Amplas jalurnya beda. Padahal banyak loh orang di dapat. Saya sudah lihat kok ini arahnya kok nggak ada ngelewatin rel kereta api. Tapi saya tidak tanya sama yang di samping saya. Saya yakin aja. Begitu, rupanya sesat. Nah, Tuhan mau kita bergerak, tidak berdiam diri, melakukan usaha. Apa yang kita lakukan adalah yang pertama, usaha dulu. Ada harga yang kita bayar, yaitu gimana sih berusaha itu? Kalau kita mau masuk sebuah kampus atau universitas negeri, kita harus belajar dulu. Kita harus belajar pagi, siang, dan malam supaya kita mengikuti ujiannya. Dan soal-soal yang akan diujiankan bisa kita jawab. Kalau teman-teman yang cari kerja, berarti apa ini? Jalur bener. Itu tetap usaha dong, ya kan? Usaha bahu membahu. Nah, setelah berusaha apa lagi? Konsisten. Apa? Konsisten. Bukan cuman berusaha doang. Kita doakan. Alright lah, alright. Bekerja sambil berdoa. Kerjakan apa yang kita doakan, doakan apa yang kita kerjakan. Kalau misalkan kita tidak konsisten, oke lah malam ini kita mulailah langkah pertama. Belajarlah dulu. Easy banget. Nah, lupalah segala macam. Tiba hari H ujian. Kita udah lupa nih, apa ya tadi ya? Kayak kita mau ujian SOM. Santai-santai aja ya kan? Gampangnya itu. Situ-situ aja nya pertanyaannya. Paling juga yang dibilang Pak Gem, yang dibilang Bang David, yang dibilang Bang Jos, yang dibilang Pak Jo. Itu aja nya itu. Begitu ditengok, apa ini weh? Tanya sana sini, ya kan? Nah, kita nggak konsisten mengasah apa yang kita mau harapkan yang terbaik itu. Sehingga di tengah perjalanan kita terombang-ambing. Datanglah misalkan tahun aman, datanglah gulma, datanglah cuaca yang tidak jelas. Sehingga apa? Yang kita tanam tadi mati di tengah jalan. Tapi Kak, aku pernah menanam kebaikan. Tapi apa yang lada datang? Aku dibalas apa? Ku beri air susu. Dibalas air tuba. Pernah nggak teman-teman semuanya? Tapi di orang Batak nih, holong mangalap holong. Ada yang tahu artinya apa? Apa? Cinta membawa cinta. Si cinta membawa si cinta gitu. Jadi gini teman-teman, kita mau berbuat baik atau menanam benih yang baik sama seseorang, bukan berarti kita mengharapkan yang terbaik dari dia. Bisa saja dari orang lain. Tidak harus melulu dari dia. Karena Tuhan pun memberkati kita dan kita akan memberkati orang yang baik. Terserah dia mau jahat sama kita, terserah dia mau
marah-marahin kita, kayak misalkan atasan kita. Walaupun sebenarnya tidak salah kita, tapi kita harus siap salah. Walaupun kita seperti Bapak Gembala kita, walaupun sebenarnya bla 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 bla, itu artinya kita akan diasah sama pemimpin, gembala kita. Tidak enak loh ditempah itu. Tidak enak menjadi kayak apa? Kayak pohon coklat tadi. Dia diterpa hujan badai segala macam, namun karena dia sudah dikasih pupuk yang baik, dikasih disiram, dikasih pestisida untuk mengusir hama, sehingga dia angin sekencang apapun tidak akan berpengaruh. Maka terus maju. Teman-teman pernah nggak di sini mengisi skripsi atau lagi skripsian? Apa langkah pertama teman-teman? Gimana? Susah banget kan mengawalinya? Aduh, judulku belum di ACC. Apalah nanti dibilang sama dosenku galak, killer banget, buset dah. Sampai apa? Saya juga pernah di posisi teman-teman. Bahkan teman saya bilang, semangat ya, rasanya pengen kucangkul, serius. Kata-kata semangat itu tidak penting bagi saya. Tapi sekuat apapun aku berusaha, tanpa perkenanan Tuhan, nol. Sampai saya di titik, Tuhan aku gak mau tahu, aku mau wisuda tahun ini juga. Aku tidak mau ditunda-tunda. Tapi apa? 3 hari 3 malam saya tidak makan dan minum. Cuman ini skripsi tadi yang saya kerjakan. Gak mau tahu saya Tuhan. Gitu. Demi saya tidak malu. Tidak malu untuk lulus 5 tahun. Karena teman-teman saya sudah ACC semua, tinggal mau wisuda. Nah, usaha saya harus mengejar apa? Mengejar dosen, mengejar apapun yang diperintahkan dosen saya lakukan. Saya tetap konsisten mengerjakan, oh yang ini salah, saya kerjain. Yang ini salah, meskipun dalam hati, Tuhan kasih aku hati yang besar. Saya andalkan Tuhan. Jujur ya, sepanjang 3 hari 3 malam itu, saya tidak makan. Sampai perut saya lengket, saking laparnya. Tapi saya selalu angkat tangan saya, sambil saya nyanyi satu pujian, sampai teman saya bilang, gila lu ya, gila. 3 hari kau gak tidur, 3 hari kau gak makan. Gimana kau nanti mau apa? Tidak, saya harus sampai meja hijau. Tahun ini juga saya akan lulus, ku bilang. Semangatlah, gak ada yang bisa kulakukan selain mendoakan kau, katanya. Nah, teman-teman juga semua, bukan berarti kita tidak berusaha ya. Nah, kita selain daripada berusaha, kita harus menyertakan Tuhan. Karena apa? Dalam segala usaha kita, prioritaskanlah Tuhan. Karena sesibuk apapun kita berusaha, sekuat tenaga apapun kita berusaha, kalau Tuhan sudah bilang tidak, semua akan sia-sia. Amin. Apa yang saya capai dengan usaha saya yang sampai saya seperti mayat berdiri, mayat berjalan. Apa yang saya dapat? Kemenangan. Akhirnya saya pegang toga. Nah, saya juga rindu bagi teman-teman semua untuk tidak melakukan mental menye-menye. Kenapa? Karena Tuhan pun bilang, saya baca sendiri ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya kan teman-teman, Tuhan berjanji loh. Meskipun ini ditulis untuk orang Israel. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan juga. Amin? Sama.
Dan saya juga mau mengingatkan teman-teman semua, kalau kita tidak, kenapa saya bilang memprioritaskan Tuhan? Karena di Mazmur 127, boleh buka Citif? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jatuh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, sudahkah kita dicintai sama Tuhan? Amin. Ketika kita sudah dicintai Tuhan, apapun yang akan menjadi cita-cita kita, apapun yang kita yakini, kita harapkan dalam hidup kita, Tuhan akan genapi. Kejar dulu perkenanan Tuhan, maka semua akan ditambah-tambahkan bagi hidup kita. Amin. Amin ya teman-teman. Saya mau kesaksian tentang sebuah penabur. Penabur yang saya lakukan adalah suatu saat pernah mama papa saya perang dingin, biasalah ya orang tua ya. Terus mama saya merajuk dan pergi ke Medan. Mama saya kan tamatan SD aja. Karena mama saya itu anak paling besar dan adik-adiknya perlu sekolah, sehingga mama saya yang mengorbankan sekolahnya untuk menyekolahkan adik-adiknya. Nah, karena dia tidak tahu situasi yang ada di Medan, sampailah dia di Citra Garden. Dibukanya lah handphonenya, tunit-tunit, ya kan? Siapa lah yang mau telepon ini? Di teleponnya memang aku kan, cuman gak kuangkat. Teleponnya abangku, gak diangkat. Terakhir dia mulai dari jam 2 siang sampai jam 4 sore, dia berdiri di Citra Garden. Sampai adalah satu cewek yang nanya, mau kemana Namboru katanya. Awalnya aku takut ya kan. Baru nggak apa-apa orang Bataknya aku katanya. Baru ditanya lah, baru apalah kau kayak gini. Namboru mau kemana? Mau ke Patumba. Cuman aku nggak tahu caranya ke sana. Anakku telepon nggak diangkat katanya. Begitulah. Nggak tahu kenapa Tuhan gerakkan hati si anak gadis tadi ngantarkan ngantarkan mamaku ke Patumba. Nah, di lain waktunya lagi juga aku baru nganterin paket ke loket. Ketemulah pagi-pagi buta di situ mama. Rupanya udah mulai jam 3 pagi dia di situ nungguin jemputan. Kutanya, "Bau mau kemana?" Aku bilang. Mau ke rumah anakku katanya. Di mana rumahnya? Di sana katanya. Terus udah tahu mau dijemput? Udah katanya. Lama lah aku tungguin, aku perhatikan lah di situ kan. Kok nggak gerak-gerak lah. Nantulangin, namboruin dipikirku lah. Baru aku tanya lagi, serius Namboru mau di sini? Dari jam berapa Namboru di sini? Dari jam 3 pagi. Hah? Gila aku bilang. Ya udah, sini Namboru di mana alamatnya? Berku grab kan. Namboru aku bilang ya kan. Jadi, ku pesan lah Grab, ku bayar, tidak usah nanti bayar Namboru ya, ku bilang lah. Ini kan ku kasih, biasanya kita kalau searching di Google pasti nampak gambarnya. Ini enggak kira-kira gangnya segala macam. Iya, ini katanya lah. Baru ngobrol-ngobrol lah sambil nunggu Grab datang. Iya, anakku ku telepon enggak masuk. Lagi sakit dia katanya lah. Baru setelah datanglah tukang Grabnya, aku bilang, pokoknya Namboru ini harus sampai ke rumahnya, jangan sampai lecet, jangan sampai kenapa-kenapa. Saya tambahkan tipmu, aku bilang. Siap Kak katanya lah. Dengan begitu sampai, lalu di fotonya, sudah saya antarkan ya Kak, sehat dengan walafiat katanya lah. Baru saya kasih tipnya. Selang-selang beberapa bulan, berbulan-bulan, saya teleponan. Biasanya saya sama papa saya kan cerita, kamu ngapain aja, apa yang kamu udah lakukan. Kayak gimana lah ya seorang bapak pasti maunya anaknya tuh melakukan yang baik-baik saja. Apalagi kan bapakku orang yang petua di kampung. Jadi ditanya lah, jadi ku ceritakan lah ya kan, ada bu, ada Pak, kayak gini Pak. Terus Namboru itu kupesan kan lah tuangan gojeknya kayak gini. Ketawa bapakku.
Mamamu juga kayak gitu loh katanya. Kenapa Pak? Iya, kayak orang goblok dia di Medan itu, di Central Garden itu, gara-gara merajuk, pergi dia ke Medan katanya. Nah, yang mau jadi saya tangkap di situ, ternyata tabur tuai itu ada. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan dapatkan. Amin. Saya rindu melihat teman-teman semua untuk melakukan yang terbaik, karena dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin jahat. Jangan sampai ada persaingan di antara kita, kayak di kampus saling menjatuhkan teman, saling mengapain teman. Kayak nggak senang tuh lihat temannya untuk naik. Maunya di bawah-bawahnya dia aja. Tapi kalau kita punya kasih, mau sejahat apapun teman kita akan tidak peduli dengan perbuatan jahatnya, tapi kita fokusnya kepada Tuhan. Mau sejahat apapun atasan kita, namun kalau Tuhan sudah menerapkan kasih dalam hati kita, semua itu akan menjadi tidak berasa apa-apa. Amin. Nah, kesimpulan. Apa yang kita tanam, itu juga yang kita tabur. Maka, jadilah penabur yang apa? Berhati mulia. Tidak mengharapkan imbalan. Dan ketika kita dibalas dengan air tuba, kita harus mengapa? Jangan menjadikan persaingan itu untuk menjatuhkan teman-teman kita. Biarlah mereka bersinar, biarlah kita senang melihat mereka bersinar. Amin. Nah, setelah kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan usaha-usaha kita, menyertakan Tuhan dalam usaha-usaha kita, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Yaitu apa? Kemenangan, sorak-sorai. Kita akan membawa berkas-berkas itu dengan penuh sukacita. Amin. Sekian firman hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habis dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi saluran berkat Tuhan. Pakai kami semakin luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan mengizinkan kami, menguatkan kami, melancarkan setiap kaki kami Tuhan Yesus untuk melangkah maju, berusaha menjadi yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus dan layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami juga Tuhan, di masa muda kami rindu Tuhan memulihkan setiap hati kami, apapun yang menjadi kepahitan kami, apapun yang menjadi ganjalan hidup kami Tuhan Yesus, kami mau tanggalkan, kami mau berfokus kepada hadirat Tuhan, kami mengejar hadirat Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap dipakai oleh Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.